Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul untuk mempelajari agamanya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa ambil faedahnya insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan membaca kitab At-Tauhid. Kita masih di bab pertama, bab tentang At-Tauhid. Beliau di sini mengatakan Kitab At-Tauhid. Kemudian menuliskan kita beberapa ayat. Ayat berikutnya beliau mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Niki di surah An-Nisa ayat 36. Niki ayat niki berbicara tentang rentetan perintah dengan Allah. Ya, berbicara tentang rentetan perintah. Perintahnya yang pertama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Niki perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan pertama
sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Si kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, berbuat baiklah kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang kamu sekerabat dengannya. Ia tetangga Anda dan dia semetonde. Kemudian wal jaril junubi, dan tetangga yang ada di sampingmu tapi dia bukan kerabat kita. Wassahibi bil jambi, berbuat baiklah kepada teman dekatmu, teman yang ada di sampingmu, entah itu teman safar. Ada yang menafsirkannya yaitu teman yang di samping, yaitu istri kalian, pasangan kalian, istri atau suami. Berbuat baiklah kepada dia. Wa ibnis sabil, dan berbuat baiklah kepada ibnus sabil, orang yang habis bekalnya di safar. Wa ma malakat aimanukum, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Bebuyuh manusia ini. Suruh kita berbuat baik kepada semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di perintah-perintah ini si pertama kali perintahan Nabi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini yang dituliskan kita oleh penulis di sini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, yang guna Bu Dia kelihatan? Alhamdulillah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan seterusnya tadi, perintah-perintah tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, artinya beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan Dia kelihatan masih? Artinya kelihatan? Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Di surah Nabi niki An-Nisa ayat 26. Alhamdulillah. 30 atau 20? 30 nggih. Nah, alhamdulillah. Dan beribadahlah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Niki ayat dituliskan kita oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mungkin kita baca napi faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Pertama, beliau mengatakan wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah.
wajibnya mengesahkan. Nabi nama mengesahkan, mentauhidkan, masya Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Dari mana diambil itu? Dari kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti wajib mengesahkan. Mengesahkan dalam arti satu. Dalam arti hanya Allah yang diibadahi. Mesa-mesana teibadahin. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan dia. Sekutukan dalam Nabi di dalam beribadah, tidak sekutuang dalam ibadah. Ya, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia di dalam beribadah. Karena menyekutukannya di dalam menciptakan, insya Allah dinarak ruana, dinarak dengan ngenang arah pencipta selain Allah. Tapi di sini yang ditekankan oleh Allah ibadah, wa'budullah, dan sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Nah, ayat ini kata beliau menunjukkan wajibnya mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, karena Allah di sini menggunakan wa'bud. Niki fi'il Nabi niki? Fi'il amar, masya Allah, fi'il amar, perintah. Perintah, dan perintah menunjukkan Nabi aywa, al-amru yufidul wujub. Kalau ada perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis itu menunjukkan kewajiban. Menunjukkan Nabi kewajiban. Berarti wajib mengesahkan Allah di dalam beribadah. Niki faedah pertama. Jelas niki? Atau ada yang belum jelas mungkin? Alhamdulillah. Yang kedua, beliau mengatakan tahrimu syirki, haramnya berbuat syirik. Yang kedua, haramnya berbuat syirik. Dari mana kita ambil ini kalimat ini? Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah berbuat syirik. La di sini la an-nahiyah, la larangan, jangan. Nah, larangan an-nahyu yufidu tahrim dalam kaidah. Larangan ini dia tujuannya adalah mengharamkan. Berarti mun bala itu di dalam Al-Qur'an, bala itu dalam hadis, maka itu maksudnya apa? Haram. Nah, sekarang di sini apa yang diharamkan? Tusyriku bihi, haram kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini pertama, wajibnya mengesahkan Allah, kedua Nabi haramnya berbuat syirik. Syirik dalam Nabi niki dalam ibadah. Karena di depan di sana wa'budullaha, berarti syirik di dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan anna ijtina basyirki syartun fi sihhatil ibadah. Yang ketiga, bahwasanya menjauhi syirik, bahwasanya menjauhi syirik adalah syarat Nabi, syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya ibadah. Karena di sini di muqaranah disertai kalimat ibadah itu, ya, disertai perintah ibadah itu dengan larangan berbuat syirik. Berarti kedua niki harus nara
Dedua niki harus nara beru nesah ini. Ya, kita harus meninggalkan semua sesembahan dan beribadah hanya kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, kita beribadah kepada Allah dan harus menjauhi semua sesembahan selain Allah. Makanya beliau mengatakan bahwasanya menjauhi syirik ini adalah syarat diterimanya ibadah. Amun masih syirik ngombe guna terimanya ibadah teh? De. Ya. Kalau masih syirik maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki li antara dalilnya. Kemudian beliau mengatakan anna syirka haramun qaliluhu wa katsiruhu. Ini sedikit belajar bahasa Arab ini. Beliau mengatakan bahwasanya syirik haram sedikitnya maupun banyaknya. Bahwasanya syirik itu tetap haram, entah dia sedikit maupun dia banyak. Entah dia sedikit maupun dia banyak. Mungkin ada sedikit. Di mana maksudnya sedikit ini? Syirik sedikit? Sekedi atau kecil, syirik kecil. Ya. Syirik sekedi, walaupun dia sedikit tetap haram dan tetap namanya syirik. Karena di sini ditulis kalimat syai'an, sekecil-kecilnya. Syaran syai'an sekedi kah? Ya. Apa ngata? Misalkan dalam bahasa Arab dikatakan dha' syai'an fil ma', katanya. Letakkan sesuatu di air itu. Sesuatu sekecil-kecil sesuatu pokoknya. Sekecil-kecil benda begitu ditaruhkan ke air itu, sesuatu sudah namanya itu. Ya karena syai'an, sekecil-kecilnya. Kalau itu sudah menyekutukan Allah, maka tetap itu adalah syirik. Arak supu hadis. Walaupun diperselisihkan kesohihannya hadis niki, ya, yaitu tentang orang yang menyembelih lalat. Nyembelih nabi? Lalat. Jadi arak supu lawang li supu desa. Desa ini makmur. Lagu sisi si meletama aning desa niki harus menyembelih. Harus menyembelih untuk siapa? Untuk berhala penunggu desa itu. Apa jarak berdua wah? Berdua manuk na sembelih, berdua burung na sembelih, berdua bembek na sembelih. Mun dek na berdua apa na sembelih suruh na bau kelikit lalat. Terus sembelih lalat nu. Yang penting nyembelih. Ya, pira ajina lalat. Pira ajin kelikit. Ndara ajina. Lagu nyembelih kelikit untuk berhala itu syirik atau tidak? Syirik, tetap syirik walaupun sekecil-kecilnya. Ndara ajina lalat. Tapi kalau disembelih untuk selain Allah, maka tetap dia jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dibilang di sini bahwasanya syirik tetap haram. Entah dia sedikit ya maupun dia banyak. Walaupun nyembelih lalat tetap jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, munasyirik tetap syirik karena jelas niki diambil dari kata syai'an niki. Kemudian yang kelima, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti insyaallah. Yang kelima beliau mengatakan annahu
la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Yang kelima, bahwasanya yang bawa buku bisa ditulis ini. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, piaran apapun? Hah? Apapun sudah ya. Dengan apapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun katanya. Tidak boleh dengan malaikat, tidak boleh dengan malaikat yang dekat dengan Allah, afwan ini apa yo agak nunggik itu nih. Afwan. Malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus oleh Allah. La ilaha illallah. Kita tidak boleh menyekutukan Allah, menyembah selain Allah dengan apapun, yakni apapun yang disembah itu tetap tidak boleh. Walaupun yang disembah malaikat, siapa malaikat itu? Makhluk yang dekat dengan Allah. Nyembah malaikat Jibril tetap diganggu. Atau nyembah nabi, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diganggu. Ini diambil dari kata syai'an juga. Dalam bahasa Arab, ara-arana, ya, kata itu dibagi menjadi dua, ara-arana al-ma'rifah. Yang kedua tapi namanya an-nakirah. Ka sugul wa ahli nahunun kajana. Masyaallah. Nabi ma'rifah, ma'rifah bahasa kita yang diketahui, yang dikenal, ya, yang dikenal atau diketahui. Diketahui. Kalau nakirah lawannya yang tidak dikenal. Yang tidak dikenal. Nah, ini nakirah. Di antara tanda nakirah yaitu dia baris dua. Tandana hina. Amun ma'rifah ngadu alif lam ya. Asyai ngana-ngana. Ngadu alif lam. Makin niki dia ngadu alif lam, ngadu baris dua ya. Berarti nabi nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Apa dia maksudnya nakirah itu? Nakirah yang tidak dikenal. Dalam arti segala sesuatu. Apapun itu. Ya, tidak boleh, apapun itu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Syai'an. Ya, misalkan contoh nakirah, misalkan kita bertanya kepada seseorang, hal ra'aita taliban, apakah kamu melihat siswa? Dalam arti apa? Siswa manapun sudah, yang penting siswa. Tapi kalau yang dimaksud siswa yang ada di panti asuhan ini misalkan, maka kita mengatakan hal ra'aita talib, apakah kamu melihat siswa itu? Maksudnya apa? Siswa yang di panti asuhan. Nah, ini menunjukkan mana siswa panti asuhan, berarti dia ma'rifah, diketahui siswa mana itu. Tapi kalau siswa secara umum maka kita mengatakan taliban, tidak menggunakan alif lam, dia nakirah. Kah, laun tu belajar bahasa Arab. Nengke je tu belajar tauhid bejulu. Ya, karena bercampur bare. Alhamdulillah. Angka ilmu niki masyaallah luas ya. Ya.
Ada ilmu tauhid, ada ilmu bahasa Arab, ada tajwid, ada macam-macam, masya Allah. Masih luwih depan melajari ini masih. Baik, kita kembali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an niki nakirah atau ma'rifah? Nakirah yufidul umum. Yufid al-umum. Nakirah yufidul umum, yaitu maksudnya segala sesuatu apapun tidak boleh disembah bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dengan ngenang amun teu berdoa ti pak malaikat, berdoa ti pak nabi, ino tawassul larana ngana. Dina syirik, siaran syirik mun teu berdoa ti pak batu ngana. Mun teu berdoa ti pak lolon kayu, ino aran syirik ngana. Nah, ini bantah di ayat ini. Wala tusyriku bihi syai'an. Allah mengatakan syai'an di sini menunjukkan dak ada nyembah malaikat, dak ada nyembah nabi, tetap ino arana nabi syirik. Tetap arana syirik. Sebagaimana orang Nasara mungkin nyembah malaikat Ruhul Qudus. Ya, atau mereka nyembah Nabi Isa alaihi salam dinamakan sama mereka Yesus dan lain sebagainya. Nah, jadi ayat niki menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang saleh, wali-wali Allah, tetap tidak boleh kita sembah dia bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki 5 hal dituliskan kita faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sila kalau ada yang belum jelas mungkin. Ada yang belum jelas? Mau jelas be, kita lanjut. Kalau ada yang belum jelas, besila. Ayo, mic-nya. Kalau ada yang belum jelas. Ada yang bertanya mungkin. Mau dinara, kita lanjut. Nah, Pak Guru sana di Pak Haji. Ya, apakah bisa disatukan ini poin 2 dan poin 4? Jadi Syekh di sini, ya, jadi ada maksudnya, makanya dia dipisah. Ya, karena dikhawatirkan kalau cukup dengan ini saja, dikhawatirkan nanti berarti mau sakedi bekah di ngumbe-ngumbe rasa kedi masih jah ngana-ngana. Ya, masih jah rasa kedi di ngumbe-ngumbe ngana-ngana. Nah, di sini ingin ditekankan bahwasanya syirik entah dia sedikit apalagi banyak tetap haram dan tetap namanya syirik. Tetap namanya syirik. Kayak tadi kita contohkan misalkan ngumbe arana nyembelih kelikit, sedikit ini kelikit. Ya, tetap namanya syirik. Siaran syirik, dia dosanya lebih besar daripada dosa besar. Ya, makanya dituliskan kita lagi oleh Syekh di sini menekankan. Karena kalau ini ditiadakan, seolah-olah haramnya berbuat syirik, si beli-beli ruana, ngana-ngana. Si kode aja nih ngombe kah masih jarak sekedi kah. Tapi ingin ditekankan di sini, daka na sekedi, daka na kecil. Syirik tetaplah syirik. Sama seperti yang kelima juga, ya, ingin dijelaskan kepada kita bahwasanya siaran syirik apapun yang disembah. Tidak mesti yang namanya syirik itu menyembah batu, beribadah tipa Allah, kenje beribadah tipa batu.
Beribadah ti pa Allah kence beribadah ti pa lolon kayu ino syirik. Lagu amun beribadah ti pa Allah kence malaikat dene syirik ngene. Ingin ditekankan di sini. Walaupun kepada malaikat tetap namanya syirik. Sebagian orang mun berdoa ti pa dengan soleh tawassulino dek ngumbe-ngumbe ngene. Ya, tawassulino dek ngumbe-ngumbe ngene. Nah di sini dakakna dengan soleh. Amun teu endengin ya jatuh dia ke dalam kesyirikan. Arak ke dengan ngendang tipe dengan soleh. Luwe makin. Memang awalnya tawassul awalnya. Ya, ia ngendeng ake dengan soleh nikin doa yang ya. Nah ini benar tawassulnya. Lalu begitu nemate dengan soleh niki tetap ngedatengin ya. Tetap mendatanginnya, suwe-suwe dengan soleh nu endengin. Hai fulan, gintu ujian jemaah ini. Bantu itu kita lulus. Atau hai fulan, anak teh sakit ini. Sehatan ya. Ya, niki dia. Atau dia misalkan dengan cara berdoa di kubur itu dia berdoa. Memang niki belum dia jatuh ke dalam kesyirikan. Berdoa tipe Allah lagu lek kubur, belum dah jatuh kepada kesyirikan, masih dalam kebid'ahan, tapi niki wasilah membawa dia kepada kesyirikan sehingga dilarang dalam Islam. Ya, tapi kita kembali. Jadi ada tujuannya Syekh di sini, ya, ingin merinci lagi bahwasanya syirik itu walaupun dia kecil, ya, tetap dia haram. Jelas Pak Guru nggih? Wallahu taala a'lam. Gimana? Masih ada? Nggih. Terkait dengan penjelasan di kolom 4, adakah dalil yang lebih tegas yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh melakukan syirik itu sekecil apapun? Sebab tadi kalau yang Ibu sampaikan itu masih dipertentangkan hadisnya tadi itu. Apakah ada dalil yang nggih. Jadi dia niki ayat niki ya kata syai'an niki wala tusyriku bihi syai'an. Kata syai'an niki kata beliau Syekh Shalih Al Fauzan ini menunjukkan syirik sekecil apapun dia itu tetap haram. Sekecil apapun. Dan niki sudah ayat yang tegas sudah. Cuman tadi tiang kasih contoh saja. Contoh dalam sebuah hadis, tapi hadis ini memang dia sebagai mengatakan dia lemah. Dan wallahu alam kita juga melihat dia lemah hadis ini. Ya, bahwa tentang itu menyembelih dengan lalat. Di fenomena-fenomena yang lain kan luwe endah lain. Ya, misalkan Nabi nyelupang keris silai. Harus sok coba-coba ke masih sok nyelupang masih jah. Nah, nyelupang keris silai. Harus sok nyelupang masih jah kan? Nyelupang terus nginem. Kan sedikit perbuatan ini hanya nyelupkan saja. Terus inem ngano. Nah, perbuatan ini syirik atau tidak? Syirik. Kenapa dia syirik? Karena dia telah menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Rasa kedih semendak aja mak, celap lepas. Arum masih jah rasa kedih, masa kita berdosa? Ngana misalkan, dah karena sekedih. Ya, walaupun sebentar nyelupang syirik tetaplah syirik. Ya, dan yang tegas ya niki dia syai'an Al-Qur'an niki tidak diragukan lagi kalau niki wala tusyriku bihi syai'an. Mudah-mudahan terjawab. Wallahu taala alam. Nggih, Pak Guru. Iya, riya syirik kecil tapi tidak termasuk di sini. Ya, nah, dalam arti ayat ini bukan membahas riya, tapi riya itu memang syirik kecil. Ya, syai'an yaitu apapun yang kita sembah bersama dengan Allah, apapun itu jatuh dia ke dalam kesyirikan. Ya, cuma riya, iya syirik kecil riya. Dia beribadah dengan harapan dipuji oleh
oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke syirik kecil, syirik sembunyi. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian kuna masih silakan Guru. Ini tadi penjelasan hukumnya. Kalau tadi dikatakan kalau dia jadikan orang mati ini sebagai tawasul, ini syirik kecil. Nggih. Nah, bagaimana dengan penjelasan di awal-awal surah Az-Zumar yang mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallah sampai akhir wa kadibun kafar. Nah, kalau di situ kafar dia. Nggih, niki masalah syafaah ya. Tapi awal ayatnya wa ya'buduna min dunillah. Awal ayatnya menuju ke sini. Perantara menuju kepada kesyirikan ini. Makanya dilarang di dalam Islam. Bisa sih dibedakan? Nah, kalau yang ini yang kafar ini dia beribadah kepada si mati itu, dia minta kepada si mati itu langsung. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah cuman di kuburan. Arake sing ngono. Ide rono lek ndi ketuane, ha. Berdoa tipe Allah lagu le kubur. Ya. Nah, itu dia makanya kita tanya, seakan saat le kubur kode berdoa. Itu masuk ke dalam tawassul dia nanti. Ada namanya tawassul bidzawat, tawassul dengan badan orang soleh. Bagaimana maksud tawassul dengan badan orang soleh? Yaitu dia mendekat dengan badannya orang soleh, kemudian berdoa dengan harapan Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar doanya karena dia sedang dekat sama badannya orang soleh. Nah, ini diantara keyakinannya. Dan ini ternyata nggak ada dalam Islam, nggak ada ini. Sebagian meyakininya ada, sehingga beto dengan soleh no rapat dulu berdoa terus. Kenapa? Ini lebih didengar. Ya. Kenapa dia rancu? Nggih, makanya niki salah satu sebab seseorang akhirnya menyembah orang yang mati itu. Makanya dilarang dalam Islam. Cuman sekarang ada sebuah keyakinan bahwasanya dengan dekatnya kita dengan badan orang soleh, maka doa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Yang mereka namakan tawassul bidzawat. Tawassul dengan zat, dengan badan. Dan ternyata niki tidak ada di dalam Islam. Enggak ada. Makanya saya bilang tadi ini kebid'ahan. Dan niki bisa membawa kepada hal niki. Makanya dilarang dia. Jelas niki, ya. Jadi dibedakan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kafar karena ada kalimat wa ya'buduhum ma na'buduhum. Na'bud inilah yang menjadi kata kuncinya sehingga mereka dikatakan kafar. Itu mereka sudah sampai ke derajat menyembah orang yang mati itu. Bukan lagi bertawassul, bukan lagi mendekatkan diri, mendekatkan badannya ke orang-orang soleh, bukan, tapi sudah sampai ke derajat beribadah kepada orang mati tersebut. Jelas niki Pak Guru? Ini alasannya kenapa kok dia menyembah orang soleh itu? Alasannya ini agar orang soleh ini nanti dia yang mendekatkan kita kepada Allah katanya. Padahal ini alasan yang Allah katakan kadzibun, alasan yang tidak benar. Kadzibun artinya tidak benar. Alasan yang tidak benar dan itu menyebabkan mereka kafar, menjadi orang yang kafir. Jadi dia beralasan yuqarribuna ilallahi zulfa. Kenapa kamu nyembah orang yang sudah mati ini? Dia bilang kami tidak nyembah dia. Padahal dia sudah minta kepada orang mati. Ini sudah menyembah. Ditanya kepada mereka, kenapa kamu sembah dia? Kami enggak nyembah dia. Tapi kami berharap nanti dia yang mendekatkan kami kepada Allah. Padahal itu sudah nyembah. Angku nasi ngendeng, kan ngendeng atau minta itu sama dengan doa. Doa adalah menyembah. Angku nasi ngendeng, maka dia sudah beribadah kepada mereka. Kenapa dia beribadah kepada mereka? Agar mereka ini mendekatkannya kepada Allah. Allah mengatakan alasan mereka ini alasan yang dusta, nggak benar. Tidak benar alasan itu. Justru perbuatan ini menjadikan mereka kafar, orang-orang yang kafir. Mudahan jelas, Pak Guru.
Dan jelas nggih, wallahu taala alam. Sila. Sila Mi. Nggih. Kurang jelas, Jang. Kurang jelas, Jang. Ulang, coba ulang, maaf. Nggih, nggih. Nggih. Kalau niki justru ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berdoa di kubur kepada Allah, tapi tujuannya mendoakan orang yang mati. Kalau niki ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau di saat menguburkan, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakan ampunan untuk saudaramu ini. Jadi dia beribadah kepada Allah di saat menguburkan jenazah, ya, tapi doanya ini untuk kebaikan si mayit. Kalau yang tadi niki dia sengaja ke kubur mendekatkan badannya ke badan orang soleh itu. Apa sebabnya? Karena ada keyakinan dengan dekatnya badan kita dengan badan orang soleh, maka doa kita semakin didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat masalahnya keyakinan seperti ini. Keyakinan seperti ini bisa membawa kepada yang ini, bisa menjadikan orang tersebut beribadah atau berdoa kepada orang soleh tersebut. Adapun mendoakan dia, tidak ada keyakinan yang tadi, kita ingin mendoakan dia supaya dapat ampunan dari Allah, maka tidak mengapa. Justru ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Ada yang belum jelas? Mau ditanyakan? Nggih. Be mikna, Tuan. Nggih. Kalau bentuk penyebutan Allah dengan orang saleh, dengan kuburan, dengan benda-benda lainnya jelas, tapi bagaimana dengan bentuk penyebutan Allah dengan malaikat? Bagaimana menyekutukan Allah dengan malaikat? Ya dia berdoa kepada malaikat. Pada marak dengan Nasara mungkin. Mereka berdoa kepada malaikat Jibril, Ruhul Kudus saran senaran ini. Mereka akan trinitas. Telu sembahna, nyembah Allah, nyembah malaikat Jibril, ya, dan nyembah Nabi Isa, telu sembahna. Mereka mengatakan yang tiga ini satu atau yang satu itu tiga sebenarnya, aran trinitas. Ya berdoa tipa malaikat, berdoa tipa Nabi Isa, pada mara angkuna berdoa tipa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya niki contoh dengan si berdoa tipa malaikat, beribadah tipa malaikat. Ya berarti ini banyak sekali. Bahkan agama Nasara niki agama paling belik di dunia. Nah, ahli Islam marah ini bahwa wallahu a'lam munarak dengan Islam. Berdoa tipa malaikat, pada yang marah dengan Nasara ini. Intinya bahwasanya apapun itu yang disembah selain Allah, walaupun malaikat tetap jatuh ke dalam kesyirikan. Malaikat arah ke contohnya dengan Nasara nyembah malaikat Jibril. Jelas sudah. Wallahu taala alam. Nggih, silakan. Ada contohnya Ustaz yang minta kepada malaikat, mungkin dulu waktu kecil itu kalau gigi kita tanggal itu kita buang dia ke atas, kita minta kepada malaikat, ini gigi saya yang jelek, berikan saya gigi yang baru. Itu kan keyakinan. La ilaha illallah. Terus kalau gigi bawah yang rusak, yang copot, Kalau dia tanggal, pokoknya dia lepas gigi kita buang atur. oh atas atau bawah, gigi atas atau gigi bawah ya. Dan itu dia minta sama malaikat atau minta sama Allah itu? Malaikat. La ilaha illallah. Jadi mau nentong gigina, sautna ning atap nu. Ambil berdoa. Wahai malaikat, yo am gigi teh malik. Gitu dia bilang. La ilaha illallah. Makanya jelas ini kesyirikan. Yang memang gitu dulu, nyaut nyaning atap, lagu dia tuh berdoa marino. Hanya nyaut ning atap doang. Kalau gigi atas copot atap paning, mun gigi bawah talak ngeuneuh. Ya, jangan karena kesampe lihat atap noh. Trik malik embun plentong, jangan kesampe. La ilaha illallah. Begitu ngan teu mau ini di. Ya. Jualnya ya.
Nggih, makanya kalau melakukan itu karena kejahilan, ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jahil itu diantara uzur. Makanya makin banyak saudara-saudara kita masih mengerjakan kesyirikan karena kejahilannya, karena dia nggak tahu. Nah, perlu kita kasih tahu dia. Ya, kita layak mungkin banyak melakukannya karena kejahilan. Benangke sila kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lempar itu kalau meyakini bahwasanya bagian atas ini dia bisa menyehatkan atau miaknya bagus tiu gigino. Iya jamak ini lihat atas ini, bagian atas ini miak giginya tiu bagus, maka ini bisa jatuh ke dalam syirkur rububiyah, syirik besar. Bukan lagi uluhiyah, syirik rububiyah jamak ini. Tapi kalau dia bilang ini sebab, begitu kita lempar ke atas, dia akan menjadi sebab agar gigi bagian atas ini tumbuhnya bagus. Nah, ini berarti kita telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Arake, atau pernah nggak Allah menjadikan melentong gigi yang genteng itu sebab bagusnya tiuk gigi ente? Ada seperti itu? Nggak ada. Berarti kita yang sudah buat sebab itu. Miang diri sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, ini adalah syirik kecil dia. Ya, lagu mun atas bagian atas itu jama kita yakinin ya miak gigi ente bagus, maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Bahkan dia syirkur rububiyah. Ya, lagu mun beda ngone kalau dia minta kepada malaikat, doa kepada malaikat, ini syirik uluhiyah ini. Kalau dia berdoa, begitu lempar ke atas, hai malaikat, yang bagus gigi ente, berarti ini syirkud doa atau syirik di dalam uluhiyah. Jelas nih nggih? Kah, sekedik-kedik syirik ini. Sekedik-kedik syirik karena memang ya luwe pegawai ante sih masuk kategori kesyirikan niki. Sila yang belum jelas tadi sila. Nggih, dia berdoa dengan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Dia niki namanya kalau kita bilang dia tawassul karena udah jelaskan nggih. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah hajat-hajat kami. Nah, ini ba ini kita tarik ke bawah. Ba kalau dia adalah baul halif. Ba sumpah. Ba salah satu huruf sumpah. Salah satu huruf sumpah. Berapa huruf sumpah? 3. Wau. Wallahi, tallahi, billahi. Nah, ba kalau dia masuk ke dalam huruf sumpah, kalau diniatin di sini sumpah, ya Allah demi al-Mustafa, demi maksudnya adalah sumpah. Bil Mustafa. Ya, maka sampaikanlah hajat-hajat kami. Jadi dia minta dengan sumpah. Karena ada istilah minta dengan sumpah. Ya. Misalkan sampai sekarang orang-orang Arab kalau kita minta dengan sumpah langsung ini ada itu. Ya, ada sebuah hadis. Lupa yang lafaz hadisnya yang artinya barang siapa yang memintaimu dengan sumpah kepada Allah, maka wajib untuk kalian beri dia. Sekarang kita misalkan kalau minta tolong misalkan sama seseorang, billahi alaik sa'idni ya fulan, misal kita bilang demi Allah atasmu bantu saya fulan, ngatakan. Nah, ini orang yang kita mintai bantuan wajib dia membantu kita.
Wajib dia bantu kita. Nah, sekarang kita minta kepada Allah, tapi dengan bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta bantuan kepada Allah, tapi dengan bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hukumnya bersumpah dengan nama selain Allah syirik, bukan lagi haram. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa li ghairillah au bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Maka dia telah kufur atau dia syirik. Ini hadis. Jadi mun ba niki ternyata ba'ul halif, ba sumpah, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan. Tapi kalau yang jenis kedua, ba di sini ba as-sababiyah namanya. Yang kedua ba nafi sebab. Niki jatuhnya ke dalam at-tawassul. At-tawassul bil jaharana. Tawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kedudukan nabimu sampaikanlah hajat-hajat kami. Ya, tawasul dengan kedudukan. Kalau dia tawasul dengan jah, sama dia dengan azat tadi, bidzat. Tawasul dengan jah atau dengan zat ini bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak sampai dia ke dalam kesyirikan. Ya, jadi mun ba niki ba usabab yang digunakan untuk tawassul, maka dia tawassul dengan jah atau dengan zat, maka dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Tapi kalau ba-nya itu baul halif, ba sumpah, maka jatuh dia ke dalam kesyirikan. Jelas niki? Mereka berdalil, ya, angkun tawassul niki dalam Al-Quran, lupa tiang ayatnya, mudahan ketemu. Yang pernah dengar ceramahnya, ternyata ia jadi dalilnya. Ya, liwat kena kelip ngono. Nah, ini Wahabi ini bid'ahkan. Kita ada dalil tawassul dengan zat. Sebutan itu sebuah ayat di surah sebentar ya. Zalamu anfusahum anfusahum ja'uka. Niki di surah An-Nisa ayat 64. Itu dalilnya. Ya, mereka mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum zalamu anfusahum ja'uka. Ini dia, ja'uka. Keren sekali, biar dia. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 64. Walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka. Nah, ini ja'uka ini jadi dalilnya. Dia mendatangimu ya Muhammad. Seandai kata mereka menzalimi diri mereka, kemudian mereka mendatangimu ya Muhammad.
Datang tipa ambe, datang tipa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal niki datang saat apa ini? Saat masih hidup. Buktinya apa? Ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Wastaghfara lahum ar-rasul. Istaghfara lahumur rasul. Maka mereka minta ampun kepada Allah, kemudian Rasul memintakan mereka ampun kepada Allah. Piran kira-kira bau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa saat hidup atau saat mati? Saat hidup. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mereka datang kepada Rasul di saat Nabi masih hidup, sehingga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan bagi mereka. Ya, mereka minta ampunan kepada Allah, kemudian Rasul memintakan mereka ampunan juga kepada Allah. Tentunya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ya ayat niki dijadikan dalil oleh mereka bolehnya mendatangi orang soleh, badannya kita deketi, kemudian berdoa kepada Allah, dan itu tawassul bidzat katanya. Dan cukup ya tidak adanya contoh dari Nabi SAW dan dari para sahabat, tidak ada contohnya, itu sudah menjadikan kita untuk tidak melakukan hal niki. Karena tidak ada contohnya. Tidak pernah sahabat dekat ke kuburan Nabi SAW kemudian berdoa di sana dan doa. Bahkan tutupnya jamaah kuburan niki, tidak ada yang bisa masuk ke sana. Seandainya kata ada manfaatnya mendekatkan tubuh ke badan orang yang soleh, pasti sebuka jamak kuburan luwe dengan ngambil manfaat di sana dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejak dia meninggal sampai makin tertutup kuburan. Meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ndarak butama tipe kamar ini. Ndarak butama. Seandainya kata itu boleh dan itu bagus, nabongkar balen Aisyah radhiyallahu anha untuk kebaikan kaum muslimin. Tapi ternyata ditutup, tetap ditutup, terus ditutup lewat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, tetap tertutup sampai makin tetap tertutup. Arak ke buta mati pak kuburan Nabi SAW, arak bau ke, dan arak bau. Itu le luar-luar wah telu wah ino dinding ino, ya telu dinding ino. Itu yang kita lihat bundar, itu yang sejajar dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia kuburannya, tapi itu gadis sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya kalimat ja'uka ya itu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun kalau sudah meninggal, maka tidak bisa lagi beliau sallallahu alaihi wasallam memintakan kita ampunan, tidak bisa lagi. Ya, karena sudah putus napi arana amalannya. Jadi amalan sudah putus, maka tidak bisa lagi mintakan kita ampunan. Dalil menggunakan ini sebagai dalil mendekatkan tubuh kepada orang soleh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tawassul bidzat, ya niki terbantahkan karena ini adalah di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jelas tidak sih yang berkatuan? Jelas? Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Nasi harak ke? Caluk sila. Nah terus kumbe ang dia kumbe na nggih terus dia kanggo teu kumbiang
Getaran ganap apa yang ganap? Oh genap. Genap ke kan Anda? Ah, terus? La ilaha illallah. Kanggo de merari lagu ndak tanggal genep. La ilaha illallah. Ya, jadi selapu jelo-jelo ini ya jenang piran-piran de milih merari sila darah aran sial dalam Islam. Silahkan lemerari piran-piran kelem ini dah meh ayo sudah piran-piran ya darah istilah harus jelo genep harus jelo ganjil di nara karena selapu jelo ini bagus ya meyakini arak jelo sial berarti ini itu miak ini ya miak sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai hari sial. Nah itu nangka kita beketuan ya ndek kita kena isi kesyirikan noh katakan banengka wah tawa hidan nangka ya bertobat sokeh milih tobat ke harus tobat nangka yang maaf tipe Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang lalu dan iki jadi tanggung jawab nih dia tanggung jawab yang penting ide wah tobat. Ya ndak dengan ngoro ke halur tersalah mesti dia tanggung jawab halur tersalah itu kan dia telah tobat lalu ndak harus ditobat ngomong konta tobat ternyesel nggawe silai nu de nyesel ya si kedua de jerang keyakinan ini bahwasanya arak jelu sial de jerang keyakinan ini semua jelu bagus si ketelu ndak diulangin ya Malik Monde mele merari besila wah merari piran-piran. Ampun deh merari. Milu ibu nene. Oh nya ke bareh sing petang de lawang bareh. Ya. Karena menghilangkan keyakinan marak niki harus terlanggar ya. Pada marak ngelanggar meong le tengah rurung. Ngelanggar meong. Ya, ini ngelanggar meong kan sebagian dengan berkeyakinan sial wah ini. Nah, marah ini harus telanjutan perjalanan ditangguh tulak. Mun tetulak berarti masih ada keyakinan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man raddathu tiyaratuhu an hajatihi faqad asyrak. Si tulak gara-gara tiarah dari kebutuhannya. Gina ning Mataram langgar miong tulak ya. Faqad asyrak maka dia telah berbuat syirik. Lalu aning Mataram kita ada dengan buta sial wah ini ngene tulak ya ini tiaroh haran ini. Ngelanggar ya miong mah sial. Gina mancing ngene lengkakna pancing si kanakna. Mah ka melengkak ya sial wah ini ngene urung ya mancing. Ini tiaroh haran. Ngombe cara ente tobatang ya menghilangkan tetap mancing wah ada kana lengkak tetap mancing dah jangan tulak mun tulak gara-gara terlengkak maka tiarah jatuh sida dalam kesyirikan marangone ya anggapna mun jelo genep Muharram jelo genep sial wah nanengke merari jelo genep bieu kana calo beli merari merari malik ke ya merari le jelo genep ngono si bantah ya sehingga kesyirikan tersebut hilang dia jelas kalau Allah taala alam sila nggih ya La ilaha illallah. Serahang urusannya tipe Allah. Ya. Itu kalau tidak salah ditanyakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa. Fama balul qurunil ula. Hei Musa, engkau menyalahkan kita ini ngumbek ya engkau dengan si laik.
Ya, maka Nabi Musa mengatakan amruhum ilallah. Apa ngana jawabannya, coba kita lihat tidak tersalah. Ya, jadi Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, fama balul qurun. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ngombe yang kuna dengan silai. Nabi Musa mengatakan ilmuha inda rabbi. Tentang mereka itu kita serahkan kepada Allah. Fi kitab, itu sudah di dalam Alkitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabb kita tidak akan sesat dan tidak akan lupa. Jadi urusan dengan silai bekah serahang wah tipe Allah Subhanahu wa taala. Ita nang keurusan tita wah nanau ita ne tauhid ne syirik. Bekah si syirik tersebut si tauhid ino tenti. Adapun dengan silai serahang urusan tipe Allah Subhanahu wa taala. Zahirna ya muslim wah terdoa yang ya tendengang ya ampunan tipe Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ita nang siwah nanao maka mari ikuti tauhid ini, tinggalkan kesyirikan tersebut. Jelas ya, wallahu taala a'lam. Sila aja. Nggih, terakhir lah ruana. Lagi ganti ya. Nggih. Masya Allah. Ada suatu daerah di kalau kita kesana itu kita namanya kain Kayak sabuk. harus kesana karena daerah wisata kan muslim bersiaga juga kan juga misalnya kita sebagai tamu di suatu daerah datang ke Ustaz dikalungi bunga Oh iya kum. Si pertama munte datang di pulau Hindu lah ngenteng anu. Ya, tali angang nih teh apa ranah sabuk dodot ya ranah teh apa? Ya, dodot. Atau juga di tempat lain dikalungkan kita bunga. Jadi kita termasuk kesyirikan ini. Itu kembali kepada keyakinan. Ingumbe ini nali apa rana nali dodot lah ngentekah atau ngalungang ingumbe ini. Apakah keyakinan orang sana ini hanya sebagai penghormatan tipak temu? Kalau hanya sebagai penghormatan atau kalau hanya sebagai apa rana acara sambutan, maka tidak mengapa kalau hanya sebagai acara sambutan. Memang itu adat orang sana. Mau nyambut tamu tali angangna ya sabuk atau sadekna kembang, memang itu ada orang sana, tidak ada keyakinan apa-apa, maka tidak mengapa jatuhnya. Lagu amun ini menjadi sebuah keyakinan. Bahwasanya begitu kita ikatkan dia sabuk atau kalongang ya tondang, maka ini akan menjadikannya terjaga ya, selamat dia selama di sini dan lain sebagainya. Kalau ini jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Amun ora keyakinan tono. Jadi amun itu adat kebiasaan, hal biasa, ya maka tidak mengapa kalau itu adat kebiasaan. Kalau nyambut tamu begitu cara nyambut tamu tidak mengapa. Ya, mulai Saudi itu mau pertama sambut itu ngadu kopi Arab itu. Nah begitu masuk langsung kopi Arab. Mana kalau nyambut angka munara datang tamu dia nasade ide kopi Arab berarti dia tidak disambut tarana kah ya atau dikasih bukhur ngono apa rana parfum ngono parfum yang mahal itu dengan gaharu dikasih itu bentuk sambutannya dia. Muntene lembe misalkan kaluang nih bunga sebagai bentuk sambutan tidak mengapa. Lagu munara keyakinan tono dengan cara dikalungkan bunga dia akan terjaga selama di sini. Ini jatuh ke dalam kesyirikan, dia syirik kecil. Tapi yang ketiga, dan kita khawatir ke sana ini yang ketiga, kalau itu adalah ciri khas agama tertentu. Ngalungang bunga bukan kebiasaan daerah, bukan. Lagu ciri khas agama tertentu.
Ya, tiang lihat wallahu alam, bunga ini biasanya identik dengan agama Hindu kalau tiang lihat. Ngalungan bunga. Ya, identik dengan agama Hindu. Itu yang tiang lihat, tapi nggak tahu apakah seperti itu dia kan. Kalau memang dia identik dengan sebuah agama, terus ita nengke maraino malik, maka jatuh ke dalam tasyabbuh bil kufar. Ya, jatuh ke dalam menyerupai orang kafir. Mune itu merupakan ciri khas agama tertentu. Tetulakang ti Pak Ida Malik nengke, apakah ngalungang bunga ini mbe aning nini? Apakah dia hanya kebiasaan ataukah ada sebuah keyakinan atau ya ritual agama tertentu? Mbe ini kira-kira ngalungang kembang ritual agama tertentu kino. Ida pe menurut Ida sigi tak deno. Oh gitu. Mun ita mah harus ngadu keno. Bukan disambut pakai sabuk, lagu ita harus ngadu keno ini ngadu sabuk keno. Apa di balik itu? Apa ran sakral nih? Oh sindip keramat. La ilaha illallah, bahaya sih dengan aja. Ya, akhirnya selamat dengan jin atau apa. Berarti ini mau ngadu sabuk tama tipe sopo tempat yang sindip. Akhirnya anak terganggu ngadu sabuk mau aja jelas jatuh ke dalam kesyirikan, jelas sudah kalau ini. Cuma ke ngalungan kembang ini. Namun ngalungan kembang ini adat sebuah masyarakat dalam menyambut tamu, hanya adat saja. Ya, tidak ada kaitan dengan akidah, tidak ada kaitan dengan agama, maka tidak mengapa dia. Lagu monara kaitannya dengan keyakinan bisa menjaga orang selama di sini, jatuh ke dalam syirik kecil. Tapi kalau dia ciri khas agamanya, itu ciri khas agama dia, keduntaya, maka jatuh ke dalam tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Baka dendek be ngono-ngono menita ka jama-jama be wah. Ya, datang tamu sadik teh, sadik kopi be wah. Ini ditelalu ngadu kembang. Wallahu ta'ala a'lam. Bayaruanaka. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat buat yang sendiri dan kita semua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.